teman-teman semuanya. Siapa sih yang nggak kenal sama Raffi Ahmad? Dia merupakan salah satu public figure yang terkenal banget di berbagai lintas generasi. Saat ini, dia terjun ke dalam dunia politik dan menjadi salah satu staf khusus kepresidenan di bidang pembinaan generasi muda dan seni. Kalau berbicara soal strategi digital public relation, Raffi Ahmad, kita berbicara soal citra jangka panjang. Bukan hanya viral sesaat, tetapi kita berbicara tentang konsistensi dalam membangun persepsi positif di mata publik. Setidaknya ada 4 strategi digital public relation yang Raffi Ahmad harus lakukan. Mari kita bedah. Strategi pertama, personal branding berbasis kehidupan sehari-hari. Raffi itu tahu betul, publik suka yang reals, yang jujur. Maka yang dia tonjolkan bukan pencitraan berlebihan, tapi potret kehidupan sehari-harinya. Sebagai seorang suami, ayah, sahabat, bahkan juga pebisnis loh. Lewat YouTube dan Instagramnya, dia membangun citra kesehariannya antara anak sekolah, sarapan bareng keluarga, bahkan ngobrol santai di kantor. Strategi ini bikin publik merasa dekat dan percaya, seolah-olah mereka kenal Raffi secara pribadi. Raffi Ahmad, dia nggak hanya aktif di satu platform, tetapi dia mengoptimalkan semua media digital besar yang ada, seperti Instagram untuk visual, update cepat, dan branding. Yang kedua ada YouTube untuk narasi panjang, dokumenter, dan konten edukatif. Yang ketiga ada TikTok untuk konten-konten cepat dan ringan, serta cepat viral. Dan yang keempat ada Twitter, itu bisa memberikan opini singkat dan tanggapan isu sosial. Dan yang terakhir ada website dan portal bisnis untuk membangun kredibilitas profesional. Dan yang paling penting, gaya komunikasinya disesuaikan. Di TikTok dia santai, di YouTube dia bisa serius dan reflektif, di Instagram dia tampilkan yang aspiratif, tergantung media yang digunakan. Di dunia hiburan, kolaborasi itu biasa. Tapi ketika kolaborasi jadi strategi, itu merupakan langkah yang penting. Raffi Ahmad sadar, membangun pengaruh bukan cuma soal follower, tapi juga soal siapa yang duduk di sebelahnya. Ketika Raffi berdampingan dengan tokoh agama, pesan yang ia kirim tentang menghargai nilai. Dan saat dia muncul di tengah pelaku UMKM, Raffi menunjukkan bahwa kolaborasi juga tentang ekonomi rakyat, bukan hanya popularitas. Inilah strategi soft political branding. Tanpa orasi, tanpa perlu partai. Raffi Ahmad sedang membangun legitimasi, bukan dengan bendera, tapi dengan relasi. Dan dari kolaborasi itulah pelan-pelan kredibilitas politik itu tumbuh. Strategi keempat, konten edukatif dan soft campaign politik. Satu strategi yang mulai terlihat jelas dari Raffi Ahmad adalah kemampuannya menyisipkan unsur edukatif dan kampanye nilai-nilai kebangsaan tanpa terkesan menggurui atau kampanye politik langsung. Misalnya, ketika dia membuat konten soal pentingnya UMKM, edukasi anak, atau kampanye lingkungan, semua dibungkus dalam format konten ringan, menghibur, dan dekat dengan realitis penonton. Dan yang menariknya lagi, banyak konten itu diselipkan saat dia bertemu tokoh-tokoh politik, kepala daerah, atau momen sosial seperti bencana alam. Raffi hadir, membantu, merekam, lalu menyampaikan pesan. Kita semua bisa peduli dan bergerak. Strategi ini disebut soft campaign politik. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas tadi, kita kan sudah membahas nih mengenai strategi dari Raffi Ahmad dalam menyiarkan public figure-nya. Sekarang, tentunya di dalam membuat konten itu tidak
tanpa tujuan, tidak asal-asalan. Nah, dalam bikin konten, apakah tujuan dia untuk menciptakan konten-konten tersebut, konten-konten yang berkualitas? Tentunya tujuannya itu ada banyak. Nah, berikut disimak tujuannya. Raffi tahu bahwa kepercayaan itu tumbuh dari keaslian. Itulah sebabnya dia memilih untuk menampilkan dirinya apa adanya. Sebagai ayah, suami, pebisnis, dan warga negara yang peduli. Lewat konten yang personal, tapi tetap profesional, Raffi membentuk brand dirinya bukan sosok sempurna tapi sosok yang bisa dipercaya. Raffi tidak hanya bicara, dia mendengarkan, ia hadir di setiap komentar, menanggapi bercanda, bahkan terlibat dalam isu-isu sosial yang sedang ramai dibicarakan. Interaksi ini bukan hanya angka di layar, tapi bukti bahwa ia membangun hubungan, bukan sekedar follower, tapi komunitas. Kalau soal audiens, jelas Raffi itu banyak membuat konten untuk keluarga muda dan anak generasi muda yang aktif di media sosial dan juga jadi pemilih untuk masa depan. Kontennya pun beragam ya, dari mulai ada kekeluargaan, terus kebangsaan, dan positif vibes sekali gitu loh kontennya. Bahkan saat membahas hal berat, dia akan menyampaikan dengan cara ringan. Adapun key message-nya adalah anak muda harus bisa jadi penggerak, bukan cuma penonton. Lalu dari situ dia pelan-pelan membangun kredibilitas bukan karena janji, melainkan karena jejak digitalnya yang sudah banyak sekali. Yang kerennya lagi, Raffi Ahmad ini nggak cuma ngomong satu arah. Audiens dia ikut sertakan dalamnya. Kadang dia mengadakan sesi live, polling, bahkan Q&A. Dia membuat publik merasa menjadi bagian dalam perjalanan yang ia lakukan. Contohnya, saat ia live peluncuran Rans Nusantara FC atau Rans Cilegon FC. Rans menyapa penonton, menjawab pertanyaan dari live, dan memberi kesempatan para fans untuk ikut berdiskusi lewat kolom komentar. Hal penting inilah dalam digital PR yang harus dilakukan. Bukan mengenai siapa yang paling banyak berbicara, tapi juga siapa saja yang dilibatkan dalam hal tersebut. Jadi, kesimpulannya, Raffi Ahmad bisa dijadikan contoh sebagai seorang public figure yang dapat mengelola digital public relation-nya dengan cara cerdas dan sistematis, tanpa menyebut dirinya seorang politisi. Dan mungkin inilah wajah baru dari Government Public Relation. Bukan lembaga, tapi seorang aktor public figure yang paham dengan narasi dan juga media. Sekian sahabat komunikasi episode kali ini. Semoga di episode kali ini kalian mendapatkan insight tentang dunia public relation yang makin dinamis. Sampai jumpa.